Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di sini ada teman saya nih, Ibu Prapti. Hai. Di sini kita mau ngebikin channel tentang pengalaman kita berkuliah. Ya. Jadi saya itu kuliahnya jurusan matematika, sedangkan Bu Prapti jurusan apa Bu? Bahasa Indonesia. Ya, jurusan bahasa Indonesia. Kita berkuliah sama di Cirebon tapi beda tempat kampus ya. Beda tempat kuliah. Dan di sini kita cuma mau menceritakan kesan-kesan kita waktu kita berkuliah. Mungkin hampir sama pas kuliah. Kita ada yang pertama itu PPL ya, PPL pertama, PPL kedua. Oh, kalau saya cuma ada satu PPL. PPL. Satu PPL. Oh, kalau saya dua kali. Jadi PPL masih di kampus ya, langsung di itu sama dosen. Kalau PPL 2 langsung terjun di sekolah-sekolah gitu. Oh, kalau saya cuma ada satu PPL ya. Waktu angkatan saya itu ada, sebelum PPL itu kami dibekali dulu dengan yang namanya micro teaching. Oh iya, ada micro teaching. Saya juga micro teaching ada. Hanya itu saja. Terus kemudian langsung kita terjun PPL ke lapangan, langsung kita masuk ke sekolah. Nah, di sekolah itu kita di sana waktunya diberi waktu itu selama kurang lebih 5 bulanan ada. 5 bulan berarti ya, 1 semester. Oh. Ya, kurang lebihnya 1 semester. Ya. Ada. Kalau saya kurang lebihnya 3 bulan apa berapa bulan ya, udah lama soalnya. Beda generasi, beda. Lupa lagi. Yang ingetnya PPL-nya tuh ada 2 yang mungkin sama aja. PPL 1 itu kayak micro teaching, pembekalan kayak gitu, biar kita tuh terjun di sekolah-sekolah itu udah terbiasa gitu kan menghadapi anak-anak. Terus kalau PPL 2 langsung ditempatkan di SMA atau SMP mana gitu. Per kelompok, bukan sama per kelompok. Ya. Misalkan di beberapa jurusan terus disatuin satu sekolah gitu. Jadi per jurusan itu, kalau angkatan saya itu per jurusan itu diambil 2 orang. Jadi dari kami kan dari FKIP ya. FKIP itu ada jurusan di kampus saya, ada matematika, ada ekonomi, ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, dari bahasa Indonesia itu juga ada 2 orang. Nah, itu tuh diacak tuh Bu. Jadi tidak sesuai dengan keinginan kita maunya sama siapa. Oh ya iyalah. Kalau kayak gitu mah enak ya. Kalau kayak gitu betah kayaknya. Iya, PPL-nya kalau bisa milih temen yang paling baik gitu, yang paling pinter. Walaupun ada temannya dalam satu jurusan, tapi belum tentu kita kenal dengan orang tersebut. Saya juga sama, tidak kenal sama sekali, apalagi kan teman PPL saya yang satu jurusan itu laki-laki, jadi tidak ada komunikasi. Tidak ada yang kenal satupun. Oh iya. Terus pernah KKN nggak? Ada KKN? Ya ada ya. Kalau KKN kan kita terjun langsung di masyarakat. Kalau saya sih, kalau PPL kan cuma pendidiknya aja jurusan. Kalau saya pendidikan itu namanya tarbiyah ya. Kalau tarbiyah itu kan sewilayah fakultas tarbiyahnya aja kalau PPL. Tapi kalau KKN itu semuanya dari tarbiyah, dari adadin, dari psikologi syariah, semuanya disatuin. Jadi kita tuh benar-benar nggak kenal siapa dari perorangannya, dari seluruh kampus gitu ya, perjurusan gitu. Bukan cuma satu fakultas. Iya, berarti beberapa fakultas gitu. Terus ada KKN di Ibu? Ada sama. Saya KKN di daerah pelosok ya. Iya iyalah pasti pelosok. Benar-benar pelosok pegunungan di daerah Cepang, desa Cepang. Oh, di Majalengka. Cirebon maksudnya Kabupaten Cirebon, masih di Cirebon. Desanya Desa Cepang. Itu ya lumayan jauh, aksesnya dari jalan raya itu lumayan jauh. Terus juga jalannya juga berbelok-belok, nanjak. Tapi di sana ada sih satu wisata yang bagus, yang mungkin terkenal juga ya di Ciayu Majakuning, itu ada yang namanya Batu Lawang. Pernah ke sana Bu? Belum. Nah, waktu saya KKN setiap minggu saya jogging ke sana. Oh, ya enak ya. Ya ada enaknya, ada tidak. Tapi yang suka duka ya.
suka dukanya, tapi yang paling berat saya rasa itu di PPL bukan Ya, KKN. Iya, kalau KKN kan di masyarakat gitu Iya. kan, ikutin program dari pihak misalkan desa gitu kan, tinggal kita membantu lah, terus mau ada program apa kita lanjutin gitu kan. Kalau PPL mah kan langsung ke bidang kita, terus kita mengajar, terus ada penilaian pas akhir gitu. Nah, pas PPL juga saya itu kebetulan baru sembuh operasi. Hah? Operasi apa? Operasi. Jadi satu minggu minggu sebelum PPL Ya. itu saya sama sekali tidak bisa berbicara. Tiba-tiba tenggorokan tuh sakit banget, bangun tidur tuh. Terus gimana sampai PPL-nya? malam, setiap malam juga, tiap jam 12 malam sampai pagi saya tidak tidur karena sakit sekali. Jangankan untuk minum ya, untuk menelan ludah pun sakit, mangap pun sakit. Sampai suatu hari tepatnya hari Jumat kalau tidak salah, itu saya ke rumah sakit dulu. Awalnya ke rumah sakit yang ada di Majalengka dulu. Saya berobat ke sana dan ternyata harus dioperasi di sana. Ya, terus kemudian saya ganti rumah sakit ya, karena saya tidak mau dioperasi, tidak mungkin sembuh dalam waktu 1 minggu. Iya, terus operasi ada itu. Jadi jadwal PPL juga ada ya. jadwal PPL juga. Jadi saya putuskan untuk pindah rumah sakit. Nah, alhamdulillah di rumah sakit yang kedua saya hanya dioperasi kecil, hanya diirigasi saja. Tetap, tapi itu namanya dioperasi ya. Iya, walaupun operasi kecil juga tetap saja operasi. Saya dirawat selama kurang lebih 1 minggu di rumah sakit. Nah, pas kemudian hari Seninnya itu harusnya masuk PPL. Saya tidak masuk PPL. PPL tidak bisa mengikuti kegiatan awal. 1 minggu saya tidak ikut PPL karena ya itu baru sembuh. Baru selesai operasi. Itu beratnya sih, paling beratnya karena kalau itu. PPL, iya saya juga sama. Kalau PPL, pas PPL kan ditempatkan di daerah Cirebon, Kabupaten Cirebon. Di situ kalau misalkan jadwalnya pagi-pagi hujan besar kan PP ya, jadi langsung naik motor tuh hujan-hujanan sampai basah-basah baju seragamnya pas mau ngajar jam pertama. Wah, itu keinget terus sampai sekarang. Bu, pasti banyak nih pengalaman ibu, kan ibu selama kuliah PP ya tidak pernah ngekos atau pernah? Iya, PP. Pasti banyak suka dukanya Iya, kan? pasti. Kejadian lucu pernah dialami? Iya, banyak lah. Apalagi kalau di mobil angkot tuh, ada anak SMA sama anak SMA berantem di mobil. Ya Allah, pengalaman banget. Apalagi di daerah kita, di daerah dekat kampus kita emang beda kampus, tapi letak kampus kita itu berdekatan ya Bu. Iya. Jadi kalau ada sering di situ tuh sering terjadi yang namanya tawuran. Iya, tawuran pokoknya. Saya pernah Bu terjebak di tawuran tersebut Bu. Lucu ya. Iya, jadwal tawuran di situ adalah hari Jumat. Iya, sampai kita biarpun beda generasi kita tuh sampai hafal hari kalau ada tawuran tuh hari jadwal Jumat. Tawuran itu hari Jumat. Jadi kalau lewat situ hati-hati ya hari Jumat. Tapi mungkin sekarang mah udah enggak ya, udah Tapi terakhir kali saya ke sana masih. Masih. Berarti Ibu lulusan berapa tahunnya? Kuliahnya lulusan berapa? Itu baru lulus Desember 2019. Ya, 2019. Iya. Kalau saya 2014. beda. Jadi Ibu Prabdi ini seangkatan sama adik saya. Jadi beliau adalah kakak saya. Iya. Jadi itu suka duka kita ya sebagai anak kuliahan dan mantan anak kuliahan. Ya, mantan anak kuliahan. Dan kita juga sekarang kerjanya bareng, biarpun adik kelas, kakak kelas sama aja. Yang penting kita kan untuk mengabdi, untuk mengajar ya, gitu. Kita saling berbagi ilmu saja. Iya, biarpun masih banyak kekurangan, tapi kita ingin selalu belajar lah intinya. Terus sharing saja. Terus di sini juga kita mau sharing tentang anak-anak ya. Gimana Bu? Pas ngajar terus ada anak-anak yang aktif banget. Saya 2 pengalaman yang menemukan anak yang benar-benar super aktif, super sekali aktif. Iya, kita pertama pengalaman saya
pertama pengalaman saya pas PPL. Ya. Pas PPL itu ada anak yang super aktif. Ya. Saking aktifnya anak tersebut sampai membawa penyiraman. Penyiraman buat apa? Penyiraman bunga. Ibu tahu penyiraman bunga yang plastik? Iya. Buat penyiram bunga. Dia bawa, Iya. dia keliling-keliling kelas Iya. sambil menabuh-nabuh. Menabuh-nabuh alat itu. Menabuh-nabuh sambil nyanyi-nyanyi keliling-keliling muter. Padahal ya saya ada di situ. Iya. Ya pokoknya pas benar-benar masuk PPL mah ya jangan harap semuanya akan baik-baik saja. Semuanya pasti ada kendalanya. Salah satu kendala yang paling berat adalah menangani anak tersebut. Itu adalah yang kok bisa ya gitu, ada anak seperti ini gitu. Aktif. Bagaimana caranya? Didekati. Terus Kemudian ditanya. Kalau masih tetap saja masih tidak bisa ditangani, kita ambil jalan yang satunya, yaitu ada pihak yang berwajib di sekolah berwajib untuk menangani anak-anak yang seperti itu super aktif. Ada yang namanya guru BP kan ya. Jadi kita serahkan itu ke guru BP. Kemudian juga ada satu anak lagi yang juga sama super aktif. Dia tidur di kelas. Ya Allah. Ya biasa ya. Kalau yang tidur di kelas kayak itu ya mungkin agak biasa, cuman ini tidur di bangku kelas ketika pas pelajaran sedang mengajar. Dibangunkan tidak bangun, tapi anak itu ya bukan dalam arti tidur terlelap tidur, hanya dia sengaja tidur-tiduran untuk memancing, untuk memancing. Ya mungkin dia ingin memancing sesuatu kemarahan dari saya. Iya, jadi kadang anak tuh ada yang aktif sekali dalam tanda kutip ya gitulah, terus ada benar-benar aktif belajarnya ada. Jadi seorang guru tuh susah-susah gampang. Susah-susah udah gampang. Apalagi di zaman sekarang ya Bu, kita itu serba ya kalau zaman dulu zaman dulu sebelum ada undang-undang terbaru, itu anak ya saya bukan pengalaman saya sih, bukan pengalaman saya, ada pengalaman orang tua, dengar cerita dari orang tua, dengar dari guru-guru yang lebih senior. Jadi ketika ada siswa yang aktif dalam tanda kutip aktif, itu penghapus melayang langsung. Kalau sekarang kita tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Jadi tantangannya kita harus mencari solusi lain. Jangan sampai emosi kita itu benar-benar terpancing sampai lepas kontrol. Justru itu nanti akan selain akan melukai anak, juga akan membuat kita tidak aman posisinya. Terus karena salah, tidak boleh kekerasan. Kalau saya mah mengalami ini mah langsung pas saya waktu SMP itu ya guru tuh itu jadi anak tuh nggak apa ya istilahnya nggak mau diatur, jadi buku pelajaran nggak bawa, terus pas pelajaran tiduran ngobrol, pokoknya mancing guru tersebut. Terus akhirnya kan guru kan marah, terus langsung dipukul. Tapi kan itu kan sebelum ada undang-undang ya dulu mah. Tidak dilaporkan. Kalau zaman dulu mah kan belum ada pelaporan kayak gitu kan diberikan hukuman seperti itu ya. Kita memberikan pengalaman saya pribadi, kita memberikan tugas ya anak tersebut itu data di saya tugasnya itu belum masuk. Jadi anak tersebut datanya belum masuk. Kemudian dia mengaku sudah masuk, sudah menitipkan tugas kepada temannya, tapi di saya itu tidak masuk. Saya menugaskan dia untuk membuat tugas ulang karena memang di saya belum ada tugas masuk kan. Itu kan mungkin hal yang wajar ya. Tapi mungkin bagi anak tersebut hal itu tidak wajar. Jadi si anak tersebut itu melaporkan kepada orang tuanya dan akhirnya orang tuanya lah berbicara kepada saya. Bu, kan anak saya sudah mengerjakan tugas. Gini tugasnya dititipkan ke si ini. Kok bukan si ini yang disuruh tanggung jawab? Kok malah anak saya yang suruh mengerjakan tugas lagi? Kok harusnya kan si yang temannya itu yang disuruh tanggung jawab? Kenapa tugasnya tidak ada? Itu beratnya di situ. Ya harusnya kan yang temen yang nyampain tugasnya harusnya ada di situ Bu. Iya ada di situ. Ada. Memang
saya juga kan menjelaskan benar tugasnya si A itu dititipkan sama kamu. Iya Bu, benar, sudah dikumpulkan, sudah di meja Ibu. Iya sudah Bu, ada di meja Ibu. Saya juga bahkan suruh mengecek anak yang si A itu, coba sok cari tugas kamu di meja Ibu ada tidak di mapnya. Dia mencari sendiri, melihat sendiri, dan memang benar tidak ada, bukan hanya sekedar ucap saya, tidak ada buktinya. Bahkan si A anak tersebut, si A tersebut dan si B tersebut juga ikut mencari. Iya benar, tidak ada tugasnya. Yang ada hanya tugas si B itu. Cuman karena mungkin si anak A-nya itu merasa tidak enak hati disuruh membuat tugas ulang, padahal dia sudah mengumpulkan tugas, ya akhirnya lah dia melapor ke orang tuanya. Nah, dengan keadaan seperti itu ya otomatis kita juga harus bisa istilahnya menjelaskan itulah kondisi yang sebenarnya ke orang tua, menengahi agar bagaimana supaya anak tersebut kira-kira mau mengerjakan tugas lagi, dan kira-kira bagaimana respon orang tuanya agar supaya bisa memaklumi keadaan tersebut. Karena kan ya dalam kondisi seperti itu kan kita juga tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Siapa yang harus disalahkan? Tanda tanya. Siapa? Nah, di situ dilemanya kadangkala. Jadi itu pengalaman kita berdua ya tentang PPL, tentang mengatasi anak yang aktif. Nanti kita akan lanjut lagi videonya ya. Sampai sini dulu ya Bu. Nanti kita akan kembali lagi sama Ibu Prapti yang pastinya dengan materi atau pembincangan yang lain ya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa subscribe, jangan like. Kalau bisa komen juga ya, mau bikin video apa tentang request tentang pelajaran matematika atau tentang pelajaran bahasa Indonesia juga boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.